Dan tamu kita yang kali ini kita akan mendatangkan tim keroncong dari SMA Negeri 1 Boja bersama dengan Tara, dua tamu-tamu kita. Ya, sangat fresh di sini, sudah tampil sebagai salah satu tim keroncong dari SMA Negeri 1 Boja. Yang pertama, ini bersama dengan siapa ini? Ayona. Ayona kelas berapa? Kelas 11. Kelas 11. Kemudian yang satu lagi nih, saya Nada. Dek Nada kelas berapa kalau boleh tahu? Kelas 11 juga. Sama-sama kelas 11 dan sama-sama suka musik bergenre keroncong. Boleh dong tahu kenapa memilih keroncong? Memilih keroncong karena sekarang sedikit yang berminat ikut keroncong kan. Dan kalau kita sudah paham dan tahu musik keroncong itu sendiri, sebenarnya di dalam musik keroncong itu terdapat keindahan. Terus juga di bagian olah vokalnya itu juga ada cengkok-cengkok yang khas banget di keroncong. Jadi unik sekali. Ini kalau yang dibicarakan cengkok-cengkoknya, ini kayaknya nih salah satu pasti mewakili dari vokalnya tim keroncong ya. Iya. Bisa ditampilkan sedikit, bener nggak sih kalau cengkoknya di dalam keroncong itu sesuatu yang indah? Dek Nada mungkin nih ya? Iya. Nyanyi dikit nih kayaknya sebagai hiburan kita juga. Jadi biar kita tahu kelebihan dari keroncong itu sendiri. Rangkaian melati yang ku simpan di dalam hati. Wow, suaranya luar biasa. Bener tadi ini musik keroncong yang seperti ini ya, Dek? Iya. Oh, kalau di Ayona nyanyi juga nggak? Enggak. Pegang selo. Selo yang seperti apa? Yang kayak kontrabas tapi lebih kecil. Yang gede itu kah? Bukan, adiknya. Oh, adiknya. Ketemu di mana, Dek? Iya, jadi kalau misalnya kecil berarti nggak bisa dimainkan atau gimana, Dek? Bisa. Bisa. Suaranya gimana? Hampir mirip kayak itu kan tambahan belakang gitu, kayak kendang gitu loh. Bisa. Kalau nyanyi, misalnya Dek Nadanya nyanyi, terus musik yang dikeluarkan kayak apa? Gak bisa, harus bareng-bareng satu. Iya, harus satu grup gitu kan. Oh, satu tim ya, berarti kita nggak bisa berdiri sendiri-sendiri. Iya, nggak bisa. Kalau Dek Nada bisa nyanyi sendiri ya, dan kita bisa langsung menikmati. Nah, di sini kalau misalnya sebagai generasi muda, Kartini milenial, kan ceritanya kalian kan Kartini milenial di SMA Negeri 1 Boja nih, benar ya? Iya. Ya, tentunya dengan membawa nama keroncong bisa ditularkan ke teman-temannya yang lain. Apa yang akan coba adik ajarkan atau diajak bagaimana teman-temannya? Buat teman-teman semua, musik keroncong itu tidak patut untuk dilupakan karena Ya, tentu saja selain musiknya yang indah, musik keroncong itu juga dapat melatih pernafasan kita loh. Kalau misalnya Dek, kita tahu justru sepertinya orang-orang di luar negeri sana suka dengan musik keroncong ya? iya, banyak yang memainkan musik keroncong itu. Iya, patut sekali buat kita generasi muda itu mempertahankan salah satu genre yang berada di Indonesia ini. Oke, terima kasih untuk adik-adik semuanya yang sudah berbagi bersama kita semuanya di sini, membawa nama keroncong, mengenalkan keroncong kepada teman-temannya yang lain. Harapannya nanti biar keroncong juga tetap bisa terjaga, lestari, dan jangan takut ya, jangan berpikir jangan takut. Kalau Iya, asik keroncong, banget loh sebenarnya itu. keroncong nanti dikira zaman jadul, zaman orang tua. Ini buktinya nih, adik-adik kita tetap eksis dengan musik keroncongnya. Iya, harus. Ya, itu demikian perjumpaan kita bersama dengan dua adik perwakilan dari tim keroncong di SMA Negeri 1 Boja. Semoga selalu akan menginspirasi Kartini milenial di SMA Negeri 1 Boja. Dan berikutnya kita akan kedatangan kembali tamu kita di adik-adik yang lain. Sesudah tadi kita kedatangan dua tamu keroncong dari SMA Negeri 1 Boja, berikutnya kita akan kedatangan dua tamu lagi, Kartini milenial SMA Negeri 1 Boja.
Halo, saya Sabrina Aufara selaku Ketua OSIS SMA Negeri 1 Boja. Dan saya Alifia Bujarmita selaku Dalang Remaja dari SMA Negeri 1 Boja. Sabrina sebagai ketua OSIS tadi dikatakan seperti itu ya. Kenapa suka dengan organisasi? Karena menurut saya organisasi itu adalah separuh dari kehidupan. Kenapa dari separuh kehidupan? Karena mau gak mau kita mengikuti organisasi, kita berbaur dengan sesama, kemudian kita bisa bersosialisasi dengan sesama, dan dari situ saya bisa menemukan arti kehidupan yang sebenarnya. Sebagai ketua OSIS nih ya? Iya, Bu. Ya. Kenapa memilih ketua OSIS? Atau karena harus menjadi seorang ketua OSIS? Kalau dibilang harus itu enggak sama sekali. Karena mau jabatannya apapun di organisasi, asalkan bisa tergabung aja itu udah suatu hal yang sangat membanggakan dan menyenangkan menurut saya. Dan untuk menjadi ketua OSIS itu sebuah hal yang membanggakan, cuman kayak gak pernah terpikirkan aja kalau misalnya di SMA ini bakal lanjut dengan jabatan ketua OSIS. Kalau tantangan berorganisasi, Dek, terutama ini kan kita berada di era pandemi seperti sekarang ini. Tentunya sebagai seorang ketua OSIS pasti punya tantangan yang lebih. Mungkin dari Dek Sabrina ada tantangan-tantangan yang ada? Tantangan yang terasa itu karena biasanya kalau organisasi itu kan bisa ketemu langsung dengan teman-teman, mengadakan kegiatan secara offline, secara langsung, bisa berbaur, mengetahui apa sih keinginan siswa-siswinya untuk mengadakan suatu kegiatan apa. Tapi kalau sekarang itu tantangannya adalah kita harus bisa menganalisis kira-kira kegiatan apa sih yang cocok dilaksanakan untuk masa pandemi seperti ini, yang tentunya kegiatannya itu secara virtual atau online. Kalau misalnya dikatakan seperti kebetulan ya, ini kan ketua OSIS kita kan perempuan, pastinya di sana ada beberapa orang yang mungkin pernah mengatakan pemimpin itu kan sebaiknya seorang laki-laki. Nah, di sini pasti itu merupakan suatu tantangan tersendiri buat Dek Sabrina. Citra pemimpin perempuan pasti dipertanyakan dong. Iya, tergantung sih bagaimana kita membangun personal branding pada diri kita. Banyak pemimpin perempuan di luar sana yang nyatanya lebih bisa mengayomi, lebih bisa merangkul dalam satu organisasinya itu dibandingkan dengan laki-laki. Nah, stigma-stigma yang seperti ini yang harus diubah dari pemikiran orang-orang di luar sana bahwa perempuan itu tidak setara dengan laki-laki, gitu. Berarti sebagai seorang Kartini yang dalam arti sesungguhnya ini ya, berarti kalau kita tadi dikatakan Kartini milenial ya seperti Dek Sabrina ini, dan kebetulan menjadi seorang ketua OSIS. Mungkin ada pesan-pesan yang akan disampaikan teman-temannya. Ini loh, saya sebagai perwakilan dari Kartini milenial kita di SMA Negeri 1 Boja. Jadi sebelumnya untuk para Kartini di luar sana, terutama untuk wanita, untuk perempuan, kalau misalnya laki-laki itu bisa kerja keras, kita sebagai perempuan juga harus bisa kerja cerdas. Dan pesannya untuk para Kartini di luar sana, ayo kita harus bisa melebihi apa yang dipikirkan, dilihat oleh orang-orang tentang pembatasan antara laki-laki dengan perempuan. Kalau misalnya perempuan bisa lebih, kenapa enggak? Nah, ini keren sekali nih visi misi dari Kartini SMA Negeri 1 Boja sebagai seorang ketua OSIS, dan semoga saja yang mungkin di luaran sana yang tadinya menganggap negatif sebagai seorang pemimpin perempuan, dengan apa yang telah disampaikan tadi jadi berpikir ulang. Ternyata memang benar sesuai nih, kita bisa dengan Kartini sebagai pemimpin yang berada di depan. Dan di adik kita yang berikutnya ini berbeda kegiatan ini ya, dan sesuatu yang layak untuk kita acungi jempol, karena ini juga kalau tadi dikatakan pemimpin itu tidak harus laki-laki. Nah, di sini sama. Tadi sudah dikenalkan di depan, De Alifia ini adalah seorang dalang. Biasanya dalang itu kan laki-laki. Nah, ini di sini dalangnya perempuan. Bisa diceritakan kenapa menjadi dalang perempuan? Jadi awal mulanya itu karena dulu di SMP untuk kelas 7 itu kan di SMP ada ekstrakurikuler karawitan dan pedalangan. Nah, dari situ guru saya itu langsung menunjuk untuk masuk ke ekstrakurikuler karawitan dan pedalangan. Sebenarnya tadinya itu saya menjadi sinden, tapi karena saya ketertariknya sama gamelan, bukan pedalangan malah di gamelan,
itu saya langsung mengikutilah apa yang ada di sana, pembelajarannya tentang gamelan. Kemudian selang beberapa waktu kan ada sesi latihan itu, tapi saya latihan sendiri waktu jam istirahat. Nah di situ saya latihan menyacah gamelan, tapi di depan saya ada wayang. Itu tidak ada orang di dalam ruangan sanggar itu. Lagi iseng-iseng ya? Iya, benar sekali. Itu saya baru, terus kemudian wayang itu yang ada di depan saya, itu saya ambil, iseng itu Bu, itu benar-benar iseng. Saya ambil terus saya stek-stekan gitu kan, kayak ya digerakkan tangannya, terus ya digituin. Terus tiba-tiba guru saya itu datang masuk ke dalam ruangan karawitan. Saya langsung kan guru saya bilang, loh Dok, kok iseng? Saya harus kaget, waduh, iki nopo gitu kan, karena iseng kan tadi ambil wayang sembarangan gitu. Terus, loh Dok, kok iseng? Ya wes, tak jajal sekalian gitu kan. Terus dijajal, dites, kemudian saya dipancing buat solo dan berbagai macam sanggit. Itu kok saya manut aja, tapi bisa gitu, bisa semuanya. Padahal suara saya juga nggak bero gitu, nggak kebanyakan orang itu bisa seperti itu kan. Terus guru saya langsung menjadikan saya dalang. Disitulah. Wah, itu cerita asal muasalnya ya. Ya. Nah sekarang Dek, kalau kita tahu dalang itu kan seringnya malam ya. Ya. Pernah nggak ngantuk? Enggak sih, karena kan kalau mau pentas malam, paginya atau siangnya itu kita tidur dulu buat ngumpulin energi. Jaga stamina. Iya, benar sekali. Karena semalam suntuk. Tapi bener-bener berbeda ya Dek ya. Jadi jarang banget kita melihat ada dalang perempuan, dan di sini dalang perempuan yang judulnya dalang nggak sengaja. Iya. Nggak sengaja mainan, tapi belum tentu. Kalau Dek Sabrina mungkin pegang juga nggak jadi ya. Iya. Jadi dalangnya ini memang keistimewaan banget dari Ade Alivia, dan berprestasi juga pasti ya. Iya, alhamdulillah juga sudah beberapa kali menang di kabupaten juga. Pernah kemarin di provinsi juara 1 walaupun itu virtual. Terus sudah 2 kali mengikuti festival dalang remaja tingkat nasional. Pengalaman yang berharga banget. Cita-cita Dek, mungkin saya mau manggung ke luar negeri atau bagaimana? Itu belum kepikiran sih, karena ya saat ini fokus di pendidikan dulu gitu. Mungkin itu sampingan aja. Itu sesuatu kemampuan yang istimewa dan semoga tetap bisa dijaga. Amin. Dan syukur-syukur nanti bisa ditularkan oleh teman-temannya yang lain. Jadi dalang-dalang SMA Negeri 1 Boja nggak cuma di Alivia ya, nanti akan muncul dalang-dalang juga yang lain. Amin. Oke, demikianlah bincang-bincang kita bersama dengan tamu-tamu Kartini dari SMA Negeri 1 Boja, Kartini-Kartini milenial kita. Dan sebelum kita menutup podcast kita pada kesempatan kali ini, kita akan saksikan bersama penampilan cantik dari dalang SMA Negeri 1 Boja. Dek Alivia. Tan samar pamoreng sukma, sinukmaya winayo asa happy. Adikku Arjuna, kaya ngopo Drupadi mesti kok metu mas terus? Ngopo ra mok kandhani yen deknen wong wadon kudu ning omah wae? Nyuwun pangapunten Kang Mas. Menapa kok Drupadi mboten pareng kesah medal dalem? Wah, wong wadon kuwi kudune ning omah, ora oleh lunga, kudu ning omah tumandang gawe ngurusi pawon. Nyuwun pangapunten Kakang Mas. Drupadi menika kesah boten tanpa alasan. Nanging Drupadi mbiyantu kula makarya Kakang Mas. Sejatosipun tiyang wadon menika derajatipun sami kaliyan tiyang jaler. Mongko
tiyang wadon menika angsal pareng makarya nyambut gawe ugi angsal pendidikan ingkang pinunjul Kakang Mas. Wah, iya adikku. Inggih Kakang Mas. Senadyan derajatipun sami, nanging tiyang wadon kedah emut menawi tiyang wadon menika kodratipun manut kalian tiyang jaler Kakang Mas. Iya adikku, aku ngerti. Aku tati kelingan karo Raden Ajeng Kartini yen dheweke kuwi wis merjuangake emansipasi wanita. Inggih Kakang Mas. Ing dinten menika sakniki kita nggih mengeti dinten Kartini Kakang Mas. Wah, iya adikku. Ngaturake slamet dina Kartini kanggo kabehane. Aja lali karo kebudayaan Jawa, uga aja ngremehake wanita.